Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teori humanistik, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Hai, nama saya Sonia. Hai, namaku Linda. Hai, namaku Afika. Hai, aku Ananda. Hai, aku Ara. Hai, aku Rosa. Hai, aku Nia. Hai, aku Auli. Hai, aku Dita. Artian teori humanistik menurut saya adalah teori humanistik mengajarkan sikap saling menghargai antara siswa dan guru. Teori humanistik berasumsi teori belajar apapun itu baik dan dapat dimanfaatkan apabila tujuannya memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri. Teori ini juga mengutamakan proses daripada hasil. Teori humanistik ini memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia sehingga seseorang dapat mengenali potensi yang ada di dalam dirinya dan mereka diharapkan bisa terus mengembangkan potensi-potensi tersebut. Selain itu, pendekatan humanistik ini menjadikan seseorang lebih manusiawi dengan harapan lebih peka terhadap lingkungan di sekitarnya dan mampu memahami dirinya sendiri untuk mencapai aktualisasi diri. Pendekatan humanistik ini juga menekankan pada pengalaman hidup anak, perkembangan dan pertumbuhan anak, serta pemahaman dan penghargaan terhadap perasaan dan nilai-nilai individu. Prinsip-prinsip teori pembelajaran humanistik. Siswa harus dapat memutuskan sendiri apa yang ingin mereka pelajari. Guru humanistik meyakini bahwa siswa akan lebih termotivasi mempelajari materi jika kebutuhan dan keinginannya terpenuhi. Bertujuan memotivasi siswa untuk belajar dan mengajari mereka cara belajar. Siswa perlu memotivasi dan menginspirasi dirinya sendiri untuk belajar sendiri. Para pendidik humanistik percaya bahwa baik emosi maupun pengetahuan sangat penting dalam proses pembelajaran dan tidak memisahkan ranah kognitif dan afektif. Pendidik humanistik menekankan perlunya menghindari tekanan lingkungan agar siswa dapat belajar dengan aman. Ketika siswa merasa aman, pembelajaran menjadi lebih mudah dan bermakna. Menurut Abraham Maslow, teori humanistik yaitu teori yang memanusiakan manusia dengan cara diberikan kesempatan untuk manusia memenuhi perkembangannya dengan sendirinya yang bersifat unik dan berkembang sesuai kemampuannya masing-masing dalam mencapai pribadi yang utuh dalam setiap individu anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori humanistik menurut Arthur Cox. Menurut Cox, dalam teori humanistik, belajar terjadi apabila memiliki arti bagi individu. Seorang guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan peserta didik. Menurut Cox, teori humanistik menempatkan pendidik sebagai fasilitator, di mana pendidik harus benar-benar mengetahui apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Menurut Combs, belajar dikatakan berhasil jika ada kebermaknaan yang dicapai oleh peserta didik, baik materi maupun bermakna bagi kehidupannya sendiri. Sehingga yang penting ialah bagaimana membawa peserta didik untuk memperoleh arti bagi pribadinya dari materi tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupannya sendiri.
Teori belajar humanistik oleh Carl Rogers menekankan pada konsep pengembangan diri dan pertumbuhan pribadi. Menurut Rogers, proses belajar efektif terjadi ketika individu aktif terlibat dalam pengalaman dan memiliki otonomi dalam memilih pembelajaran tertentu. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung, di mana guru atau fasilitator berperan sebagai pemfasilitas belajar, bukan hanya sebagai pengajar. Rogers juga menyoroti konsep penerimaan positif tanpa syarat, di mana individu merasa diterima dan dihargai tanpa penilaian yang menghakimi, sebagai elemen penting dalam pengembangan diri. Kelebihan dari teori belajar humanistik yang dapat bermanfaat bagi setiap individu ialah yang pertama, meningkatkan minat belajar pada individu. Yang kedua, membangun watak yang baik serta mengubah sikap ke arah yang lebih positif dan hati nurani. Yang ketiga, dapat membantu meningkatkan kreativitas individu. Yang keempat, mengembangkan cara berpikir yang cerdas dan berwawasan luas. Yang kelima, kita dapat memberikan pengalaman yang baru dan menarik bagi setiap individu. Yang keenam, membantu individu untuk tumbuh dan mencapai aktualisasi dirinya. Menurut saya, kekurangan teori humanisme adalah yaitu satu, peserta didik yang tidak ada keinginan untuk memahami potensi dirinya akan terkendala dalam proses belajar. Contohnya, kurangnya perhatian dari orang tua, dan juga kurangnya komunikasi antara murid dan guru, dan juga kurangnya informasi teknologi atau IT. Yang kedua, peserta didik terlalu diberi kebebasan. Yang ketiga, teori humanisme tidak dapat diunjuk dengan mudah. 4. Psikologi humanisme mendapati adanya penyimpangan terhadap nilai individualis. Kelima, dalam psikologi humanisme terdapat banyak konsep yang masih buram dan subjektif seperti pada aktualisasi diri. Terima kasih teman-teman untuk hasil dari kekurangan teori humanisme. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan belajar di PAUD menurut humanistik. Nomor 1, kegiatan menari dan menyanyi. Menari dan menyanyi dapat membantu anak-anak mengembangkan kemandirian, rasa percaya diri, dan menghargai perbedaan. Kedua, kegiatan menciptakan. Melalui kegiatan menciptakan dari barang-barang bekas, anak-anak dapat meningkatkan kreativitas, kecerdasan motorik, dan menghargai sumber daya yang terbatas. Ketiga, kegiatan melukis. Melalui kegiatan melukis, anak-anak dapat memperkuat kemampuan motorik yang halus, meningkatkan kemampuan mengerti warna. Yang terakhir, kegiatan membaca. Membaca bisa meningkatkan kemampuan bahasa, menstimulasi imajinasi, dan membantu anak-anak memahami konsep dan fakta-fakta baru. Contoh teori pembelajaran humanistik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengembangan diri. Misalnya, anak-anak berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, baik melalui pengalaman hidup dan pembelajaran baru. Yang kedua, hubungan intrapersonal yang positif. Misalnya, anak-anak bisa menciptakan hubungan yang saling mendukung dengan memberikan sebuah perhatian, empati, serta dukungan kepada orang lain. Yang ketiga, menetapkan tujuan pribadi. Misalnya, anak-anak dapat memilih tujuan hidup yang bermakna dan berusaha untuk mencapainya. Yang terakhir, yang keempat, menghargai keanekaragaman. Misalnya, anak-anak bisa menghargai keanekaragaman dalam pendekatan terhadap kehidupan, pendapat, dan nilai-nilai orang lain,
serta memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan dan nilai masing-masing. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!